Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 dari kelas 5D Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen mengampu Ibu Atin Warmi MPD. Baik, di sini kami izin untuk memaparkan hasil kajian kami tentang integral garis pada vektor. Baik, berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saudara Dana Ramdhani, dan yang kedua ada saudari Aulia Hanifah. Baik, langsung saja kita ke penyaji pertama, yaitu saudara Dadan Ramdhani. Baik, saya Dadan Ramdhani sebagai penyaji pertama akan memaparkan hasil kajian dari kelompok 9 atau dari kelompok kami, yaitu yang pertama tentang konsep integral garis pada vektor. Baik, sebelumnya kalian bisa perhatikan dua gambar pada berikut ini. Nah, menurut kalian apa yang bisa kalian kemukakan dari dua gambar tersebut? Silakan bagi yang ingin menjawabnya bisa tulis di kolom komentar. Baik, dari gambar sebelumnya menunjukkan bahwa gambaran tentang suatu usaha atau suatu objek yang bergerak dari titik A ke titik B. Bahwa kita ketahui usaha merupakan hasil dari perkalian titik antara gaya yang dilakukan dengan perpindahan yang terjadi. Dengan rumusnya adalah W sama dengan F dot R. Lalu apabila ada objek yang bergerak dari titik A ke titik B, namun objek tersebut bergerak tidak lurus, jadi jika gaya yang diberikan berubah besar dan arahnya, dan objek bergerak tidak lurus, maka usaha yang dilakukan adalah W sama dengan sigma I Fi dot delta Ri. Lalu jika perubahannya kontinu, maka rumus sebelumnya menjadi integral, yaitu W sama dengan integral A menuju B F dot dr. Untuk perpindahan dari titik A ke titik B sepanjang lintasan C, usaha yang dihasilkan merupakan integral garis dari fungsi vektor F. Baik, sajian yang kedua yaitu definisi integral garis pada vektor. Integral garis dari suatu fungsi vektor A, T sepanjang kurva C yang terdefinisi pada T lebih besar dari atau sama dengan A dan T lebih kecil dari atau sama dengan B didefinisikan sebagai berikut. Integral garis pada lintasan C A dot dr sama dengan integral A menuju B A dot dr dengan integral A menuju B A1i ditambah A2j ditambah A3k dot I dx ditambah J dy sama K dz sama dengan integral A menuju B A1dx ditambah A2dy ditambah A3dz. Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini.
Gambar berikut tampak bahwa objek bergerak sepanjang lintasan C yang tidak lurus, yang berawal dari titik A dan berakhir pada titik B, di mana A sama dengan B, jadi objek tersebut bergerak sepanjang lintasan tertutup. Jadi, usaha yang diperoleh pada lintasan tertutup di atas tersebut adalah integral kontur lintasan C A dot dr sama dengan integral kontur lintasan C A1i ditambah A2j ditambah A3k dot D kali XI tambah YJ ditambah ZK. Jadinya sama dengan integral kontur pada lintasan C A1dx ditambah A2dy ditambah A3dz. Baik, yang selanjutnya itu contoh soal. Jika A sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6yzi ditambah 2y ditambah 3xzc ditambah 1 dikurangi 4x yz kuadrat k. Hitunglah integral garis pada lintasan C A dot dr dari 0,0,0 sampai 1,1 sepanjang lintasan berikut. Yang pertama atau yang A, garis lurus dari 0,0,0 sampai 0,0,1, kemudian sampai 0,1,1, dan setelah itu sampai 1,1,1. Lalu yang kedua atau yang B, yaitu garis lurus yang menghubungkan 0,0,0 dan 1,1,1 dalam bentuk persamaan parameter adalah X sama dengan T, Y sama dengan T, Z sama dengan T. Penyelesaian contoh soalnya yaitu integral garis pada lintasan C A dot dr sama dengan integral garis pada lintasan C 3x kuadrat dikurangi 6yzi ditambah 2y ditambah 3xz c ditambah 1 dikurangi 4xyz kuadrat k dot dxi ditambah dyc ditambah dzk. Lalu sama dengan integral garis pada lintasan C 3x kuadrat min 6yz dx ditambah 2y ditambah 3xz dy tambah 1 dikurangin 4x yz kuadrat dz. Lalu untuk yang A ada 3 langkah, yaitu langkah pertama sepanjang garis lurus dari 0,0,0 sampai 0,0,1, lalu x sama dengan 0, dx sama dengan 0, y sama dengan 0, dy sama dengan 0, sedangkan z berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang bagian lintasan ini adalah x integral z sama dengan 0 sampai 1 3 kali 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 kali z lalu dikalikan 0 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kali z lalu dikalikan semuanya kali 0 sama ditambah 1 dikurangi 4 kali 0 kali 0 kali z kuadrat dz. Lalu dihasilkan z integral z sama dengan 0 menuju 1 dz. Lalu kita operasikan sama dengan z, hasilkan z 0 menuju 1. Lalu terhitung 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Langkah keduanya yaitu sepanjang garis lurus dari 0,0,1 sampai 0,1,1 mana x sama dengan 0, dx sama dengan 0, z sama dengan 1, dz sama dengan 0. Sedangkannya berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang bagian lintasan ini adalah integral y sama dengan 0 sampai 1, 3 kali 0 kuadrat dikurangi 6, y dikali 1, terus dikalikan 0, ditambah 2y ditambah 3 kali 0, dikalikan 1, dikalikan semuanya dy, ditambah 1 dikurangi 4 kali 0, dikali y, dikali 1 kuadrat, semuanya dikalikan 0, sama dengan integral y 0 menuju 1 sama dengan 2y dy sama dengan y kuadrat 0 menuju 1. Lalu sama dengan 1 kuadrat dikurangin 0 kuadrat menghasilkan sama dengan 1. Angka ketiga yaitu sepanjang garis lurus dari 0,1,1 sampai 1,1,1, di mana y sama dengan 1, dy sama dengan 0, z sama dengan 1, dz sama dengan 0, sedangkan x berubah dari 0 sampai 1. Maka integral sepanjang bagian lintasan ini adalah integral x 0 menuju 1 sama dengan 3x kuadrat dikurangi 6 kali 1 kali 1 dikalikan dx ditambah 2 kali 1 tambah 3 kali 1 dikalikan 0 ditambah
1 dikurangi 4x dikalikan 1 dikalikan 1 kuadrat dikalikan semuanya 0 sama dengan integral x sama dengan 0 menuju 1 sama dengan 3x kuadrat min 6. Lalu sama dengan dihasilkan x pangkat 3 dikurangi 6x 0 menuju 1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 dikurangi 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 menghasilkan sama dengan negatif 5. Jadi integral garis pada C pada lintasan C A dot dr sama dengan 1 ditambah 1 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Penyelesaian contoh soal yang kedua yaitu garis lurus yang menghubungkan 0,0,0 dan 1,1,1 dalam bentuk bersamaan parameter adalah x sama dengan t, y sama dengan t, z sama dengan t. Maka sebelumnya kita ketahui bahwa integral garis pada lintasan C itu persamaannya 3x kuadrat dikurangi 6yz dx ditambah 2y ditambah 3xz dy ditambah 1 dikurangi 4x yz kuadrat dz. Maka jika dasar kedua ini titiknya integral garis pada lintasan C A dot dr sama dengan integral t sama dengan 0 menuju 1 3t kuadrat dikurangi 6t kuadrat dt ditambah 2t ditambah 3t kuadrat dt ditambah 1 dikurangi 4t kuadrat dt. Lalu kita operasikan integralnya jadi t pangkat 3 dikurangi 2t pangkat 3 ditambah t pangkat 2 ditambah t pangkat 3 tambah t dikurangin 4/5 t pangkat 5 0 lalu substitusi 0 menuju 1. Hasilnya sama dengan 1 pangkat 3 dikurangin 2 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 3 tambah 1 dikurangin 4/5 dikali 1 pangkat 5 dikurangin 0 pangkat 3 dikurangin 2 kali 0 pangkat 3 tambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 3 ditambah 0 dikurangin 4/5 0 pangkat 5. Dihasilkan hasilnya 6/5. Selanjutnya kita akan membahas interpretasi integral garis pada vektor. Dalam mekanika, usaha yang dilakukan oleh guru konstan F yang bergerak sepanjang vektor lurus D adalah W sama dengan F bundaran D. Jika gaya F tidak konstan, merupakan fungsi variabel, dan bergerak sepanjang kurva C sama dengan RT, maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F bisa ditentukan dengan menghitung nilai limit dari jumlah usaha yang dilakukan oleh F sepanjang segmen kecil dari C. Jika C dibagi menjadi N buah segmen kecil-kecil, sehingga setiap segmen mendekati garis lurus. Lihatlah gambar yang terdapat dalam PowerPoint tersebut. Delta WM sama dengan F RTM bundaran RTM dikurang RTM. Sementara R aksen TM sama dengan limit delta TM mendekati 0, RT dikurang RTM per delta TM. TM sama dengan TM plus 1 dikurang TM. Jadi, delta WM kongruen dengan FRTM bundaran R aksen TM delta TM bundaran R aksen TM delta TM. Karena N mendekati tak hingga, maka W sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma dari M sama dengan 1 sampai ke N delta WM sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma M sama dengan 1 sampai ke N FRTM bundaran R aksen TM delta TM sama dengan integral dari A sampai B FRT bundaran R aksen T dt. Maka usaha atau W sama dengan integral C FR bundaran dr, karena dr per dt sama dengan Vt
sama dengan vektor kecepatan, maka W sama dengan integral C FR bundaran DR sama dengan integral dari A sampai B FR bundaran FT dt. Dari hukum Newton 2, F sama dengan M kali A bisa diturunkan menjadi F sama dengan MR aksen T sama dengan M V aksen T, sehingga W sama dengan integral dari A sampai B M V aksen T bundaran VT dt sama dengan integral dari A ke B M dikali V bundaran V per 2 dt sama dengan integral dari A sampai B M per 2 panjang V kuadrat dt sama dengan M per 2 panjang V kuadrat dari A ke B sama dengan M per 2 VB kuadrat panjang VB kuadrat dikurang panjang VA kuadrat dengan M per 2 V panjang V kuadrat sama dengan energi kinetik. Ada 3 teorema di dalam integral garis pada vektor. Yang pertama itu misalkan C suatu kurva mulus yang dinyatakan dalam persamaan medan R sama dengan RT, di mana T-nya itu kurang dari sama dengan A dan lebih besar sama dengan B. Jika F suatu fungsi yang terdiferensial dan kontinu dalam suatu ruangan yang memuat C, maka integral garis C nabla FR kali DR sama dengan FB dikurang FA, di mana B sama dengan RB dan A sama dengan RA. Bukti dari teorema tersebut, integral garis C nabla VR DR sama dengan integral dari A sampai ke B nabla FRT dikali R aksen T dt sama dengan integral dari A ke B D per dt FRT dt sama dengan FRT dari T sama dengan A sampai ke T sama dengan B sama dengan FRB dikurang FRA sama dengan FB dikurang FA. Maka integral garis C nabla VR DR sama dengan FB dikurang FA itu terbukti. Teorema yang kedua itu misalkan medan FR suatu fungsi yang kontinu dalam suatu ruang terhubung D, maka integral garis C medan FR DR bebas lintasan jika dan hanya jika medan FR sama dengan nabla VR untuk suatu fungsi skalar F, yaitu medan F suatu medan vektor konservatif dan F potensial skalarnya. Teorema yang ketiga, misalkan medan F sama dengan F1I ditambah F2J ditambah F3K dengan F1, F2, dan F3 adalah fungsi-fungsi kontinu dan mempunyai turunan parsial pertama dalam suatu ruang terhubung D. Maka medan F konservatif, medan F sama dengan nabla F jika dan hanya jika nabla dikali medan F sama dengan 0, yaitu jika dan hanya jika do F1 per do Y sama dengan do F2 per do X, do F1 per do Z sama dengan do F3 per do X, do F2 per do Z sama dengan do F3 per do Y. Medan F DR suatu diferensial eksak. Bukti dari teorema ini, karena medan F sama dengan nabla F, maka nabla dikali nabla F sama dengan 0.
yaitu nabla dikali medan F sama dengan 0. Nabla dikali medan F sama dengan do F3 per do Y dikurang do F2 per do Z I plus do F1 per do Z dikurang do F3 per do XJ ditambah do F2 per do X dikurang do F1 per do YK sama dengan 0. Maka terbukti bahwa do F3 per do Y sama dengan do F2 per do Z, do F1 per do Z sama dengan do F3 per do X, do F2 per do X sama dengan do F1 per do Y. Selanjutnya kita membahas contoh soal yang pertama. Diketahui medan F sama dengan min 5R per R pangkat 3 dan C adalah garis lurus dari A 0,3,0 hingga B 4,3,0. Nah, cara penyelesaiannya, medan F sama dengan nabla VR sama dengan nabla 5 per R sama dengan min 5R per R pangkat 3. Maka integral garis lurus C medan FDR sama dengan integral lurus C nabla VRDR sama dengan VR dari 0,3,0 sampai ke 4,3,0 sama dengan 5 per akar 16 tambah 9 dikurang 5 per akar 9, maka hasilnya min 2 per 3. Contoh soal yang berikutnya, tunjukkan bahwa medan F sama dengan 2XY plus Z pangkat 3I plus X kuadrat C tambah 3XZ kuadrat K adalah suatu medan vektor gaya konservatif. Tentukan pula skalar potensialnya dan kerja yang dilakukan untuk memindahkan suatu partikel dalam medan gaya tersebut dari titik 1-21 ke titik 314. Penyelesaiannya, medan F yaitu suatu medan gaya konservatif jika dan hanya jika nabla dikali medan F sama dengan 0. Nabla dikali medan F sama dengan IJK do per do X, do per do Y, do per do Z, 2XY plus Z pangkat 3 X kuadrat dan 3XZ pangkat 3 sama dengan 0 dikurang 0 I plus 3Z pangkat 3 dikurang 3Z pangkat 3J ditambah 2X min 2X K sama dengan 0. Jadi medan F itu suatu medan gaya konservatif. Kemudian kita akan mencari potensial skalar F sedemikian hingga medan F sama dengan nabla F 2X Y plus Z pangkat 3I tambah X kuadrat C ditambah 3XZ kuadrat K sama dengan do F per do XI plus do F per do YJ plus do F per do ZK, sehingga diperoleh do F per do X sama dengan 2XY plus Z pangkat 3, do F per do Y sama dengan X pangkat 2, do F per do Z sama dengan 3XZ kuadrat. Dari do F per do X sama dengan 2XY plus Z pangkat 3, diperoleh F sama dengan X kuadrat Y ditambah XZ pangkat 3 plus GYZ. Do F per do Y sama dengan X kuadrat ditambah do GYZ
per 2y. X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2GYZ per 2y. 2GYZ per 2y sama dengan 0, maka G sama dengan HZ, sehingga F sama dengan X kuadrat Y plus XZ pangkat 3 plus HZ. 2F per 2Z sama dengan 3XZ pangkat 2 plus H aksen Z. 3XZ pangkat 2 sama dengan 3XZ pangkat 2 ditambah H aksen Z. H aksen Z sama dengan 0, maka HZ sama dengan C atau konstan. Jadi F sama dengan X kuadrat Y ditambah XZ pangkat 3 plus C adalah potensial skalarnya. Kerja W sama dengan integral garis lurus C medan F dr sama dengan integral dari 1,-2,1 ke 3,1,4 nabla V dr sama dengan V dikali 3,1,4 dikali V 1,-2,1 sama dengan 202. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.